Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya Hasanuddin mau memaparkan pengertian komunikasi pendidikan Islam. Langsung saja, kata komunikasi berasal dari kata Latin yaitu kam, yaitu kata depan yang berarti dengan dan bersama. Dengan dan unus yaitu kata bilangan yang berarti satu. Dari dua kata itu terbentuk kata benda. Communio yang dalam bahasa Inggris menjadi communion dan berarti kebersamaan, persatuan, gabungan atau pergaulan, dan juga hubungan, persekutuan. Itu dikatakan dalam kata komunikasi berasal dari kata Latin. Yang selanjutnya secara harfiah, komunikasi berarti pemberitahuan, pembicaraan, dan percakapan, pertukaran pikiran, dan hubungan. Yang selanjutnya komunikasi. Pendidikan adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan. Jadi di segala bidang interaksi yang terhubung dalam semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung. Itulah pengertian komunikasi pendidikan. Yang selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan sama rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi komunikasi. Dalam dunia pendidikan, komunikasi mempunyai beberapa fungsi. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Afendi, bahwa fungsi komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi informatif atau menyampaikan informasi. Yakni komunikasi ini berfungsi untuk memberikan keterangan, data, maupun informasi lain yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan melalui komunikasi, seorang pendidik dapat menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan kepada peserta didiknya, baik melalui lisan maupun tulisan. Adapun yang selanjutnya itu ada fungsi edukatif, yang mana komunikasi berfungsi mendidik masyarakat, mendidik setiap orang dalam menuju pencapaian kedewasaan mandiri. Seseorang bisa banyak tahu karena banyak mendengar, banyak membaca, dan banyak berkomunikasi. Yang selanjutnya itu fungsi persuasif, mempengaruhi dan dipengaruhi orang. Nah, ini sangat unik. Komunikasi sanggup membujuk orang untuk berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh komunikator, membangkitkan pengertian dan kesadaran komunikan, baik bersifat motivasi maupun bimbingan, bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan perubahan sikap, tetapi berubahnya adalah atas kehendak diri sendiri, bukan hasil pemaksaan. Jadi perubahan tersebut diterima atas kesadaran sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi reaktif. Fungsi ini dapat menghibur orang pada saat memungkinkan, seperti mendengarkan dongeng, membaca bacaan ringan, melawak,
bisa naon, iya itu, dan sebagainya. Hal ini dapat memberikan refleksi kepada pikiran para peserta didik yang mungkin jenuh dengan pelajaran yang dianggap mereka berat. Jadi bisa refresh atau press lah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya bagi rekan saya yang akan menjelaskan poin-poin selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kawan-kawan, saya akan melanjutkan menjabarkan tentang unsur-unsur komunikasi pendidikan. Adapun unsur-unsur komunikasi yang terdapat dalam dunia pendidikan, diantaranya yaitu unsur komunikasi antar manusia, kemudian interaksi antara pendidik sebagai komunikator dengan peserta didik sebagai komunikan, kemudian untuk menunjangnya yaitu dengan sarana prasarana ataupun alat yang akan digunakan di dalam pengajaran. Kemudian yang selanjutnya metode ataupun teknik yang akan diajarkan, dan yang terakhir adalah lingkungan. Jadi dalam proses belajar mengajar di kelas, guru atau pendidik berperan sebagai komunikator atau sumber pesan. Guru atau pendidik harus memiliki kredibilitas serta daya tarik dan menguasai keterampilan komunikasi. Sebagai guru atau pendidik hendaknya kredibel karena terkait dengan ilmu yang diajarkan kepada siswa atau peserta didik. Guru atau pendidik yang tidak menguasai ilmu yang dimiliki tentu tidak akan dipandang kredibel di mata siswa atau peserta didiknya. Selain itu, guru atau pendidik juga harus mampu menyampaikan informasi terkait dengan ilmu yang diajarkan kepada para siswa atau peserta didik dengan tepat, sehingga mudah dipahami oleh siswa atau peserta didik. Maka dari itu, untuk menunjangnya, maka pendidik membutuhkan alat atau sarana prasarana untuk keberhasilan di dalam pengajaran kepada peserta didiknya. Kemudian dibutuhkan juga metode ataupun teknik yang akan diajarkan kepada peserta didiknya serta lingkungan yang tepat, sehingga di dalam proses belajar mengajarnya akan menghasilkan keberhasilan di dalam pengajaran kepada peserta didiknya. Terima kasih. Komunikasi pendidikan merupakan komunikasi timbal balik antara satu pihak dengan pihak yang lainnya yang mengandung maksud atau tujuan tertentu. Komunikasi pendidik dilakukan oleh orang tua maupun guru sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik. Adapun beberapa model komunikasi pendidikan yaitu yang pertama, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komunikasi dengan Allah merupakan dasar utama dalam menata hubungan antara sesama karena adanya hablu minallah dan hablu minan nas. Kekuatan komunikasi kepada Allah tergantung kepada keimanan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua yaitu komunikasi antara keluarga. Yang dimaksud dengan komunikasi antar anggota keluarga yaitu harus bermusyawarah antara ayah, ibu, anak. Harus bermusyawarah dan mengatasi segala permasalahan yang ada di dalamnya. Yang ketiga yaitu komunikasi antar sekolah. Maksudnya bukan antar sekolah, di sekolah. Dalam mengembangkan teknologi pendidikan ada satu model yang berguna yang perlu disoroti yaitu model SMCR, yaitu Search, Message,
channel and receiver, artinya sumber, pesan, saluran, dan penerima. Model ini menunjukkan dua konsep, yaitu yang pertama berhubungan dengan keseluruhan proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima, dan yang kedua yaitu menunjukkan adanya unsur-unsur yang terlibat di dalam proses tersebut.